Selanjutnya di subtopik ketiga adalah tentang apakah tuntutan pada bangunan bertingkat tinggi. Jadi kalau kita membangun semakin tinggi, maka apa yang dituntut dari bangunan tersebut? Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa bangunan yang semakin tinggi maka memiliki konsekuensi terhadap konsumsi sumber daya. Pada saat proses prakonstruksi itu ada yang namanya penyiapan material ya, maka material harus dibuat dulu di fabrikasi. Nah, kita harus mengenal yang namanya materials embodied energy. Ini adalah energi yang digunakan untuk membuat suatu material. Misalnya, material baja itu membutuhkan sekitar 140 gigajoule. Kemudian stainless steel, kemudian ada aluminium, ini lebih rendah. Kemudian ada batu yang lebih kecil, paling kecil ya, ini embodied energinya. Dan kemudian apa energi yang paling besar dari bahan bangunan yang biasa dipakai? Yaitu adalah konkrit atau beton ya, itu energinya paling besar. Nah, padahal beton itu dibutuhkan banyak sekali di dalam struktur. Nah, dengan memahami ini kita harus bisa mengoptimalkan penggunaan bahan dan jangan sampai menyisakan bahan, supaya karena kita tahu bahwa membuat bahan tersebut itu energi yang dikeluarkan itu besar. Jadi di tahap prakonstruksi itu sudah mulai ada energi yang dikeluarkan atau digunakan untuk membuat material. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada saat proses konstruksi. Di saat proses konstruksi, di sini ada yang namanya transportasi materialnya. Kemudian ada di sini ada pada saat konstruksi ya. Kemudian selain itu pada saat tahap pasca konstruksi, setelah itu tadi proses konstruksi, sebetulnya proses konstruksi sendiri sudah banyak juga energi yang digunakan. Misalnya di sini adalah transportasi material, kemudian transportasi material yang nah, energi yang besar digunakan adalah untuk yang digunakan untuk proses konstruksi itu adalah sekitar 5,9% konsumsi di seluruh dunia gitu ya. Kemudian hal yang energi yang paling besar juga digunakan adalah di sektor operasi building operation, atau pada saat bangunan digunakan itu energinya besar. Nah, kita lihat seperti apa sih ketika bangunan itu digunakan. Ada yang namanya kita akan menggunakan lampu. Kemudian ada utilitas yang lain ya, kemudian ada AC dan ada lift. Ingat bahwa bangunan tinggi harus ada transportasinya. Nah, kemudian ada AC. Bangunan tinggi itu harus tertutup, karena kalau tidak angin yang besar sekali. Nah, itu akan kita pelajari pada saat kita mempelajari tentang prinsip atau aspek-aspek perancangan. Nah, itu harus menggunakan AC. Nah, dengan kita mengerti pemetaan sederhana semacam ini atau garis besar pemetaan seperti ini, maka kita akan lebih menghargai pada saat kita merancang. Itu kita akan lebih hati-hati dan lebih teliti lagi, jangan sampai kita membuang-buang sumber daya. Nah, itu adalah konsekuensi sumber daya dari bangunan tinggi. Nah, sekarang kita lihat, dengan mengetahui bahwa konsumsi sumber daya yang besar dan ada banyak hal lagi yang besar, misalnya lahan, soal lahan itu kan juga disebut konsumsi juga ya, artinya menggunakan lahan. Nah, ada banyak hal di dalam bangunan tinggi. Ada satu hal yang Anda harus mengetahui, bahwa sekarang itu ada yang namanya performance based design. Performance based. Jadi bangunan itu akan dinilai performansinya sebelum dibangun atau dikonstruksi, maka akan dinilai performansinya. Nah, bagaimana cara menilai performansi? Setidaknya ada aspek yang harus dinilai, yaitu pertama adalah soal ekologi site atau ekologi tapak. Jadi dengan tapak kita akan membangun, dan kemudian apa dampaknya terhadap ekologi dari tapak. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan dan kesehatan
ruang dalam. Jadi bagaimana penghuni itu nyaman dan sehat di dalam bangunan. Bayangkan ketika bangunan tinggi di atas, angin yang besar, kemudian bangunan bergoyang, maka apa yang kita rasakan? Kita rasanya takut ya, ini akan roboh apa enggak. Nah, itu adalah salah satu contoh kenyamanan dari bangunan tinggi. Maka harus dinilai performansinya. Makanya salah satu dari aspek itu adalah dinilai kekuatan strukturnya. Nah, kemudian adalah konsumsi energinya, seperti yang tadi pemetaannya, kemudian ada air, kemudian ada udara, serta material dan transportasi yang digunakan. Nah, menilai yang semacam ini yang biasa kita sering dengar adalah green building. Tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu tentang aspek-aspek keberlanjutan. Jadi bangunan harus dapat memiliki nilai keberlanjutan. Nah, ada nilai keberlanjutan secara umum sebetulnya adalah soal aspek ekonomi, aspek lingkungan, serta aspek sosial. Jadi 3 hal itu diakomodasi dalam bentuk kriteria-kriteria ini yang sering muncul di dalam penilaian bangunan hijau. Nah, ini adalah beberapa perangkat penilaian bangunan hijau yang tersebar di seluruh dunia. Tapi ini yang paling sering ya. Nah, salah satunya di Indonesia itu kita punya yang namanya Greenship ya, yang didirikan di tahun 2001, dan salah satunya untuk menilai bangunan tinggi itu ada rating tools, namanya adalah New Building Greenship ya. Jadi Greenship yang menilai untuk bangunan baru, serta ada juga existing building. Nah, itu yang dapat digunakan untuk tipologi bangunan tinggi, serta ada juga interior untuk menilai ruang dalam dari bangunan. Nah, apa saja yang menjadi kewajiban di Jakarta sendiri? Prinsip bangunan hijau itu sudah mulai dituangkan di dalam peraturan yang namanya adalah di sebelah kanan ini Jakarta Green Building. Nah, itu sudah mulai berlaku. Kemudian ada juga yang tadi kita kenal adalah Greenship bangunan baru dari Green Building Council Indonesia. Namun yang Green Building Council Indonesia itu sifatnya voluntarily atau sifatnya dia sukarela. Jadi kalau bangunan itu mau diberikan peringkat bangunan hijau, maka ini sifatnya voluntary. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah sifatnya compulsory atau wajib untuk seluruh bangunan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Nah, kedepannya tentunya hal ini akan lama-lama akan menjadi tuntutan gitu. Jadi mungkin lama-lama semua bangunan harus mengacu pada green building gitu ya. Silahkan dapat menggunakan Green Building Council Indonesia atau Greenship dari GBCI. Beberapa bangunan juga dapat menggunakan rating tools yang berlaku internasional misalnya. Itu juga boleh juga. Nah, di Indonesia untuk persyaratan teknis bangunan tinggi sebetulnya tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ya, di sini bangunan gedung itu harus memiliki keandalan terhadap aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan aksesibilitas. Jadi keempat aspek ini sebetulnya adalah minimum, karena kalau mau keluar IMB-nya misalnya harus mengakomodasi 4 aspek ini. Nah, tetapi tentunya bangunan tidak cukup sampai di situ. Tuntutan akan semakin tinggi, apalagi ada perusahaan-perusahaan asing yang akan datang. Tentu hal ini aja tidak cukup. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa bangunan tinggi itu merepresentasikan soal prestis tertentu bagi korporat. Nah, itu adalah hal-hal terkait dengan tuntutan dari pendirian atau perancangan bangunan tinggi.